Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksor Supio dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan BP 18 1000 38 111 05. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengantar ilmu administrasi negara, sejarahnya, dan role lingkupnya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi. Administrasi terbagi dua menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Tracker, Denovan, dan Jackson. Administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama yang kedua yaitu menurut Chandler dan Plano. Administrasi merupakan proses di mana keputusan dan kebijakan diimplementasikan. Dan adapun pengertian dasar administrasi negara terbagi atas 3 ciri kegiatannya administrasi. Yang pertama itu melibatkan 2 orang atau lebih. Yang kedua dilakukan secara bersama-sama. Dan yang ketiga ada tujuan tertentu yang dicapai. Selanjutnya pengertian dasar administrasi. Definisi administrasi menurut DeLonghi. Yang pertama itu pengertian proses. Administrasi pengertian proses menurut Sondang Sojun adalah keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih ditentukan sebelumnya. Yang kedua itu pengertian tata usaha. Menurut Haris Muda adalah suatu pekerjaan yang mempunyai sifat mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan surat menyurat, tulis menulis, dan mencatat suatu perubahan atau kejadian yang terjadi di organisasi itu. Yang ketiga itu pengertian pemerintahan atau administrasi negara. Menurut Wijana, rangkaian semua organ-organ negara, rendah atau tinggi, yang bertugas menjalankan pemerintahan, pelaksanaan, dan kepolisian. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi administrasi ini terbagi atas beberapa macam. Pola pikir pertama yaitu
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan adalah lembaga eksekutif. Pola pikir kedua, administrasi negara tidak sekedar aktivitas eksekutif, lebih dari itu, dan meliputi kegiatan eksekutif, legislatif, dan administrasi negara ini adalah seni, bukan ilmu, dan sebaliknya. Yang keempat itu administrasi negara dalam konteks pekerjaan meliputi beberapa macam. Yang pertama yaitu administrasi negara merupakan kategori pekerjaan. Yang kedua, administrasi negara adalah konteks esai, memo, atau rekomendasi. Yang ketiga, pimpinan sehat menentukan karir. Yang keempat, administrasi negara adalah kegiatan yang idealis. Dan yang kelima adalah administrasi negara adalah bidang akademik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah administrasi negara. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sejarah. Sejarah ialah cerita tentang asal-usul kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, yang telah diberi tafsir ilmu pengetahuan sehingga membentuk suatu pengertian yang utuh. Dan asal-usul administrasi ini atau sejarahnya administrasi ialah cerita tentang asal-usul administrasi yang benar-benar terjadi pada masa lampau dan kebenarannya, serta penyusunannya menggunakan persyaratan ilmiah. Sejarah perkembangan administrasi sebagai seni ada beberapa macam. Yang pertama yaitu administrasi dapat dipandang sebagai seni atau kiat, sebab dalam prakteknya administrasi memerlukan kecakapan atau skill yang dapat dicapai melalui pelatihan, dan di dalamnya ada ruang untuk memakai pertimbangan pribadi. Dan yang kedua, administrasi sebagai artistic science, juga sebagai scientific art. Dan yang ketiga yaitu administrasi sebagai seni, sama tuanya dengan peradaban manusia. Kegiatan administrasi sudah ada sejak adanya kerjasama manusia. Dan yang terakhir, menurut Alfred Lapowski, membagi perkembangan administrasi sebagai seni menjadi 3 phase, yaitu yang pertama phase prasejarah yang berakhir pada
tahun 1 Masehi. Dan yang kedua itu fase sejarah yang berakhir pada tahun 1886 Masehi. Dan yang ketiga fase modern, yaitu sejak tahun 1886 sampai sekarang. Fase prasejarah 21.000 sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Yang pertama itu manusia hidup dalam kebudayaan yang belum mengenal tulisan. Adalah tujuannya untuk melacak peristiwa pada masa lampau yang benar-benar terjadi, dilakukan melalui bukti-bukti tidak tertulis, yaitu peninggalan masa lalu. Dan yang kedua, masyarakat pada masa itu telah menjalankan prinsip-prinsip administrasi walaupun dengan sangat sederhana. Dan yang ketiga, bukti-bukti pelaksanaan administrasi dapat dilacak. Yang pertama itu dari peradaban Mesopotamia. Dan yang kedua itu peradaban Robolonia. Yang ketiga dari Mesir kuno. Yang keempat Tiongkok kuno. Yang kelima Romawi kuno. Dan yang terakhir itu Yunani kuno. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup administrasi negara. Menurut Nicolaus Henry pada tahun 1995 terbagi beberapa macam. Yang pertama itu organisasi publik yang mempunyai prinsip tentang modal organisasi dan perilaku birokrasi. Yang kedua, manajemen publik. Dalam manajemen publik mencakup ilmu dan sistem manajemen, anggaran publik, evaluasi program, produktivitas, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, implementasi. Hal ini berarti menyangkut pendekatan untuk kebijakan publik dan implementasi dari kebijakan tersebut adalah administrasi pemerintah, privatisasi, dan etika birokrasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.